Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat-sangat senang bisa jumpa lagi kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Jumat 19 Agustus 2022. Kita ada hanya karena kasih sayang Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak mari kita sama-sama datang mencari wajah Tuhan. Kita meninggikan Dia, memuliakan Dia. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Mazmur pasal 125 ayat keempat. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita berdoa mohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Jangan menyerah kepada tantangan. Kekasih-kekasih Kristus, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, iman yang gigih akan melahirkan kreativitas dalam diri orang untuk mengatasi tantangan yang ia hadapi. Memang keteguhan iman di dalam diri seseorang akan nampak melalui kegigihannya dirinya dalam berjuang untuk mengatasi perintang. Kegigihan yang pada gilirannya akan mengakibatkan yang bersangkutan berpikir secara kreatif dalam mencari jalan keluar guna mengatasi penghalang yang menghadang. Sebaliknya, orang yang lemah imannya akan mudah menyerah kalah kepada keadaan. Sikap ini akan mengakibatkan dirinya tidak berpikir secara kreatif, namun bersifat pasif, mudah berputus asa dan bersikap takluk kepada nasib.
Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kegigihan iman yang melahirkan kreativitas inilah yang terlihat dalam diri 4 orang yang membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus. Di dalam Markus pasal 2 dicatat bahwa mereka tidak menyerah kepada penghalang, yaitu banyaknya orang yang sedang mengerumuni Yesus. Dengan gigi mereka berjuang secara kreatif, yaitu dengan membuka atap rumah tempat Yesus sedang berada. Kegigihan yang tidak terpisahkan dari iman mereka, yaitu bahwa Yesus pasti mampu menyembuhkan orang lumpuh yang mereka bawa kepadanya. Iman yang ditunjukkan di dalam kegigihan dan kegigihan yang membuahkan kreativitas ini tidaklah sia-sia, sebab Yesus menanggapinya dengan menyembuhkan si orang lumpuh yang mereka bawa kepadanya. Singkat kata, iman yang gigih akan melahirkan kreativitas dalam diri orang untuk mengatasi tantangan yang ia hadapi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang begitu luar biasa dahsyatnya. Tuhan selalu mengerti apa yang menjadi pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, biarlah pagi hari ini kita belajar dari keempat orang yang membawa orang lumpuh ini. Mereka tidak menyerah dengan tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Biarlah setiap kita juga bersama dengan Yesus jangan pernah menyerah. Percayalah kepada Yesus. Jikalau kita bersama dengan Yesus, Yesus di pihak kita, siapakah lawan kita? Oleh sebab itu, kekasih Kristus, mari kita belajar untuk tunduk dan taat setia kepada firman Tuhan. Biar kita bisa melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Mari kekasih-kekasih Kristus, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau mengajar diri kami untuk tidak menyerah terhadap keadaan maupun tantangan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Sebaliknya, dari bersikap putus asa di dalam iman, kami meyakini bahwa Engkau sanggup mengulurkan pertolongan yang melampaui kemustahilan. Itu sebabnya, apapun kesulitan yang menghadang kami, akan berjuang dengan gigih di dalam iman untuk meraih pertolongan yang Engkau sediakan. Di dalam iman yang gigih itu, anugerahilah diri kami dengan kreativitas sehingga kami dapat melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang membuka terobosan di dalam hidup kami. Dengan demikian hidup kami tidak lagi dapat dibatasi oleh kesukaran. Namun di dalam iman yang gigih kami akan melintasi semua penghalang kehidupan. Di pagi hari ini kami kembali mengangkat pujian syukur kami kepadamu, ya Tuhan. Sebab anugerah-Mu selalu baru bagi kami. Mengawali hari yang baru ini, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu dengan memohon agar Engkau menyertai dan menuntun hidup kami di sepanjang hari ini. Sertailah diri kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami dengan firman-Mu, sehingga kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Bawalah diri kami semakin dekat dengan diri-Mu, sebab hanya dekat Engkau saja kami merasa tenang. Bagaikan ranting yang akan berbuah bila ia tinggal pada pokoknya. Demikianlah berkatilah diri kami dengan keberhasilan oleh sebab Engkau menyertai hidup kami. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Ampuni dosa dan segala kejahatan kami.
Dalam nama Yesus kami berserah. Dan pagi hari ini kembali hamba tetap berdoa untuk seluruh pemirsa, umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu, lindungi, pelihara. Ya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan setiap pribadi, hidup rumah tangga mereka, istri mereka, suami mereka, anak cucu mereka, orang tua mereka, orang-orang yang dikasihi. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun bagi kami semuanya. Kami sungguh sadar bahwa kalau kami hidup sendiri, kami tidak mampu. Dan kami butuh belas kasihan-Mu. Biarlah sebelum kami melangkah pada hari ini, Tuhan tolong kami. Biarlah urapan baru-Mu menyertai kami. Kasih-Mu menyertai kami. Supaya kami berhasil di dalam semua aktivitas yang kami buat pada hari ini. Di dalam kemenangan, di dalam kebenaran-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini hamba berdoa. Tuhan memberkati semua usaha, pekerjaan, bisnis kami. Aktivitas-aktivitas yang kami kerjakan. Anak-anak di bangku pendidikan, Tuhan berkati. Berikan kejujuran kepada kami semua. Supaya kami boleh bekerja dengan kejujuran. Dan biarlah kami boleh berpikir positif bahwa kami bekerja seperti untuk Tuhan. Bukan untuk diri kami. Bukan untuk lingkungan, tetapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-Mu turun bagi kami siang dan malam. Bapa, terima kasih. Berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada hari ini. Kasih-Mu menjamah mereka ya Bapa. Kasih-Mu menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi mereka yang sakit, mereka menyembuhkan mereka sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila menyembuhkan Anda sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang terikat dengan pekerjaan-pekerjaan si jahat dalam bentuk apapun juga. Semua sistemnya aku ikat dan putuskan. Aku cabut keluar dari kehidupan umat Tuhan di wilayah Jalan Serayu Sanggeng ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh jahat yang mengikat mereka. Roh-roh orang kuat yang mengikat mereka. Roh-roh agamawi, roh adat istiadat yang mengikat mereka. Semua roh-roh pemberontakan, roh ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Roh persinahan, roh perkelahian, begal-begal. Semua roh-roh perjudian, roh mabok-mabokan, narkoba yang mengikat umat Tuhan di wilayah ini. Hamba putuskan dari kehidupan mereka. Hamba cabut akar-akar itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan, menanam kembali kebenaran firman Tuhan. Turun bagi setiap umat Tuhan. Dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami percaya, kami melihat kebebasan, kemerdekaan. Kami melihat damai sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan. Melimpah ruah dalam wilayah Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka yang membutuhkan pekerjaan. Apapun yang mereka butuh, Tuhan berikan. Dan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan berikan ketenangan, kedamaian di dalam setiap hidup rumah tangga. Agar hidup rumah tangga yang telah mereka bangun oleh karena keinginan mereka, bukan keterpaksaan, dapat mereka bertanggung jawab masing-masing. Tantangan mereka harus hadapi. Tidak ada keluhan. Kalau mereka percaya Tuhan memberkati hidup rumah tangga mereka, maka Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Sebab itu Tuhan ajar mereka untuk bersyukur kepada Engkau, bukan mengeluh, tetapi bersyukur dan boleh hidup menghadapi semua tantangan yang harus mereka hadapi. Sehingga hidup rumah tangga mereka menjadi hidup rumah tangga yang kuat, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa untuk seluruh pemirsa.
kepada saudara-saudara hamba, Bapak Ibu yang bersama-sama dengan hamba secara online. Biarlah Bapak hamba mohon belas kasihan Tuhan, kekuatan Tuhan, urapan baru Tuhan turun bagi mereka semua. Hamba menyerahkan Ibu Kekasih, Ibu Uce, Lolo Luan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hambamu ini, bahwa hidup hambamu terus untuk tetap taat setia, seperti apa yang Engkau mau ya Allah. Tantangan tidak akan menghalangi hambamu untuk semakin kuat, semakin setia, semakin taat, dan semakin maju menyatakan kasih-Mu Tuhan kepada banyak orang. Dia boleh berdiri menjadi berkat kepada suami kekasih, kepada anak-anak cucu, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Semua tugas pekerjaan pelayanannya diberkati dan buat berhasil. Biarlah hidupnya terus mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hambamu Ibu Ros Wairata yang berada di Manokwari. Ya Tuhan, berkati hambamu Ibu Ros Wairata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, buat ia semakin mengasihi Engkau lebih dalam, lebih daripada semua berkat yang ia peroleh. Biarlah hikmat-Mu menyertai dia sehingga dia boleh menjadi berkat kepada orang tua kekasih, Ibu Din yang berada di Ambon, dan semua keluarga besar mereka, dimanapun berada. Tuhan memberkati anak kekasihnya Renata, Tuhan berkati, supaya pertumbuhan daripada Renata dalam kebenaran semakin luar biasa. Masa mudanya dipersembahkan untuk Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah hambamu Ibu Ros Wairata terus boleh menjadi teladan, menjadi panutan kepada anak Renata dan juga kepada banyak orang di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan terbaik turun atasnya. Siang dan malam perlindungan-Mu nyata bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa kepada hambamu Ibu Uce, Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan juga memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan. Tuhan bawa hambamu Ibu Yuliana Tan terus bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Biarlah kasih-Mu Tuhan melimpah ruah dalam kehidupan pribadinya, sehingga dia boleh menjadi berkat kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada orang-orang yang dilayaninya. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya siang dan malam. Bapa, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Berkati hambamu Ibu Yuliana Tan menjadi berkat. Kesehatan terbaik turun atas hidupnya. Damai sejahtera sukacita melimpah-limpah dalam hidupnya, sehingga dia boleh terus bersukacita karena Tuhan baik kepadanya. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk hambamu, anak kekasih Ade Violin yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati Violin. Tuhan bawa hidup Violin, hidup sungguh takut akan Tuhan. Semakin mengerti kebenaran-Mu ya Allah, sehingga dia akan menghormati dirinya di hadapan Engkau karena Engkau telah memberkati ia, sehingga dia boleh menjadi berkat kepada teman-teman sebayanya, menjadi teman-teman kepada adik-adiknya, menjadi teman kepada banyak orang dalam nama Yesus di dalam kebenaran. Ade Violin terus menyatakan kasih-Mu juga ya Allah kepada kedua orang tuanya, kepada orang-orang yang dicintainya. Tuhan pakai Ade Violin untuk menyatakan isi hati-Mu dengan cara dan kuasa-Mu. Diberkatilah Ade Violin. Kesehatan terbaik untuk Ade Violin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati ada pada Ade Violin. Ketaatan, penundukan diri kepada firman Tuhan, sehingga dia menjadi berkat sungguh bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa pagi hari ini kepada hambamu Ibu Evelyn Upuya yang berada di kota Manokwari. Ya Tuhan, berkati hambamu Ibu Evelyn Upuya. Tuhan yang memanggil dia. Tuhan punya rencana indah atas hidupnya. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan menolong hambamu Ibu Evelyn Upuya sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah, sehingga sungguh-sungguh taat dan setia kepada firman-Mu. Bukan pikirannya yang ia kerjakan, tetap isi hatimu dan pikiranmu yang ia lakukan ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan pribadinya, hidup rumah tangganya, kepada suaminya Bapak Ben
Epa, Tuhan memberkati kepada anak-anak tercinta, Angel, Kristo dan semua saudara-bersaudara yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Evelyn, menjadi berkat kepada keluarga besar Epa Upuya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sanggar tari yang dipimpinnya Tibers diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Ibu Evelyn Upuya dan suami Bapak Ben menjadi teladan dalam tutur kata, perbuatan, tingkah laku kepada semua rekan-rekan yang ada di dalam Tibers. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, bawa mereka untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Allah. Bukan sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, diberkatilah hamba-Mu menjadi berkat. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati. Tuhan pakai hamba-Mu Ibu Diana De Fretes untuk menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang, teristimewa kepada suami kekasihnya, kepada anak-anak tercinta. Tuhan memberkati. Semua tugas-tugas pekerjaan pelayanan mereka kerjakan yang dipercayakan kepada mereka, pertolongan Tuhan membuat mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan nyata bagi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan-pekerjaan si jahat dan orang-orang yang iri hati kepada mereka, orang-orang yang dengki kepada mereka, dijauhkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua penghalang-penghalang yang menghalangi berkat-berkat Tuhan kepada mereka, baik dari dalam maupun dari luar, kami patahkan, halaukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berdaulat penuh atas hidup mereka, dan Tuhan pakai mereka menjadi hidup yang bermakna. Tuhan, mereka tidak menyerah kepada tantangan, tapi mereka bersama Engkau Tuhan, mereka mampu, cakap untuk melakukan segala perkara bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Christian Patiran, yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Tuhan berkati hamba-Mu. Urapi dia dengan urapan baru pagi hari ini. Biarlah kuasa Tuhan menyertai ia dalam semua tugas pekerjaan pelayanan. Sehingga orang-orang yang dilayani diberkati. Mulai pribadinya, hidup rumah tangganya, istri kekasihnya, anak-anak kekasih, cucu tercinta diberkati. Dan juga kepada semua orang yang dilayani diberkati. Dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi dasar pelayanannya. Tuhan, ajar ia untuk taat dan setia kepada firman-Mu. Ajar ia untuk tidak menyerah sebab Tuhan ada di pihaknya. Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Diberkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, anak kekasih Paulina Asaribab. Tuhan memberkati Paulina Asaribab. Boleh menjadi berkat kepada kedua orang tuanya, menjadi berkat kepada adik-adiknya, menjadi berkat kepada rekan-rekannya, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hati dan pikiran-Mu ada dalam kehidupannya. Tuhan membuat ia terus bersandar kepada Engkau, berjalan di dalam kebenaran-Mu, menyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Biar dia berani untuk melepaskan, meninggalkan kehidupan yang lama dan berjalan bersama dengan Engkau di dalam kebenaran firman Kristus. Diberkatilah anak kekasih Paulina Asaribab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Edi Kaigun, yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati. Bapak Edi Renyaan, Tuhan memberkati. Semua yang dipercayakan kepadanya, Tuhan, Engkau punya rencana yang terindah kepada pribadi hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu menjadi orang yang baik, yang benar, yang menyatakan isi hati-Mu. Sehingga ia boleh berdiri dengan kekuatan pertolongan-Mu, menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, kepada orang-orang yang dikasihinya.
Tuhan, biarlah kasih Kristus melimpah ruah dari kehidupan hamba-Mu, Bapak Edi Renyaan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, dengan hikmat-Mu Tuhan, dia mampu untuk mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Edi Renyaan, yang berada di kota Fakfak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biar urapan baru pagi hari ini turun bagi hamba-Mu. Kekuatan Tuhan menyertai setiap pelayanannya. Ya Tuhan, hikmat-Mu melimpah dalam hidupnya. Sehingga setiap keputusan yang hamba-Mu ambil tidak salah, tidak keliru. Tetapi keputusan yang ia ambil karena hikmat-Mu menyertai ia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, kepada cucu-cucu kekasih. Diberkatilah mereka. Tuhan, spesial bagi Yayasan Eden House yang dipimpin oleh hamba-Mu. Tuhan memberkati Yayasan Eden House, semua rekan-rekan yang ada di dalamnya, biar mereka tunduk dan taat kepada firman Tuhan, sehingga hidup daripada Yayasan Eden House akan menjadi berkat kepada banyak orang yang dilayani oleh mereka. Tuhan memberkati, kasih-Mu yang tidak terbatas terus melimpah ruah dari Yayasan Eden House yang dipimpin oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori. Bahkan hamba berdoa juga spesial kepada para hamba-hamba Tuhan di dalam Mesbah Doa Manokwari, di mana pada besok pagi pukul 4.30 mereka akan berdoa berdiri bagi kota Manokwari di lapangan Kejati, Papua. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, yang telah Tuhan percayakan. Biar Tuhan, kasih-Mu, lebih daripada itu hadirat-Mu kami perlu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang disanjung. Biar Tuhan kami sadari bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Digenapilah semuanya itu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori bersama dengan keluarga besarnya, menjadi berkat di lingkungannya, menjadi berkat dimanapun ia berada. Dalam semua rencana ke depan, apa yang Tuhan percayakan kepadanya, tangan Tuhan buat ia berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau. Hamba tetap berdoa memberkati semua pemirsa dimanapun berada. Kasih Tuhan turun melimpah ruah kepada kami semua. Tuhan tolong kami untuk tetap percaya kepada Engkau, dan kami tidak akan menyerah pada tantangan. Tetapi tantangan membuat kami next level, membuat kami akan naik kelas, membuat kami akan mengenal pribadi dan melihat kuasa-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pujilah Tuhan. Hamba berdoa spesial kepada istri hamba yang ada di Bali. Tuhan berkati Ibu Angelina T bersama dengan anak kekasih Hana dan Galang, keluarga besar. Diberkati mereka, rencana yang mereka sedang siapkan ke depan, Tuhan turut campur tangan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kami berserah kepada Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kekasih Kristus, kita bersandar kepada Kristus, mengandalkan Kristus, dan jangan pernah menyerah kepada tantangan. Hadapi tantangan.
Pada saat kita menghadapi tantangan, kita akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Percayalah, janji Tuhan, kuasa Tuhan, ya dan amin. Dan Tuhan mampu untuk melaksanakan semuanya itu. Biarlah hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang ada di Ambon, Maluku. Tuhan memberkati pribadi Bapak Freddy, keluarga, pekerjaan diberkati dalam nama Yesus. Baik, kekasih Kristus, sampai jumpa lagi pada besok hari. Tetap semangat. Shalom, salam MDC.